Bapak Presiden baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan di hari pertama kunjungan ke Hiroshima, Jepang, tanggal 20 Mei 2023. Program Bapak Presiden sangat padat, yaitu melakukan 7 pertemuan bilateral dengan Jepang, Inggris, Kanada, Brazil, Cook Islands, IMF, dan Australia. Kemudian hadir dalam 2 sesi pertemuan KTT, G7 Outreach, saya ulangi, hadir dalam 2 sesi pertemuan KTT G7 Outreach dan menghadiri side event yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yaitu Partnership for Global Infrastructure and Investment atau disebut PGII. Dengan demikian maka pertemuan pada hari pertama ini jumlah total yang diikuti Bapak Presiden adalah 10 pertemuan. Satu hal yang patut dicatat dalam semua pertemuan bilateral, semua pemimpin dan juga Managing Director IMF menyampaikan apresiasi tinggi dan pujian atas keberhasilan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20 tahun lalu dan sampaikan selamat atas keberhasilan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Managing Director IMF menyampaikan bahwa Indonesia dapat berbicara dengan semua negara dan semua pihak. Dan di tengah dunia yang menghadapi banyak tantangan seperti saat ini, diperlukan lebih banyak lagi peran seperti yang dimainkan oleh Indonesia. Di dalam pertemuan bilateral, Presiden juga menyampaikan bahwa Hiroshima harus menjadi pengingat kita semua bahwa perang hanya akan menghancurkan. Oleh karena itu, seruan perdamaian seharusnya keluar di KTT G7 di Hiroshima dan bukan sebaliknya. Saya ingin menjelaskan secara lebih rinci detail situasi pertemuan. Yang pertama adalah terkait pertemuan sesi 6 dan 7 KTT G7 Outreach. Pertemuan sesi 6 membahas tema Working Together to Address Multiple Crises. Bapak Presiden mendapatkan kesempatan berbicara pertama dan menyampaikan pernyataan secara straightforward dan menekankan pentingnya kolaborasi global yang setara dan inklusif. Masalah kesetaraan ini menjadi penekanan Bapak Presiden. Presiden juga menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan. Setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati. Presiden mengatakan sudah bukan zamannya lagi bagi negara berkembang hanya menjadi pengekspor barang mentah seperti di era kolonialisme. Lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera. Ini bukan berarti Indonesia menutup diri, melainkan Indonesia meningkatkan kerjasama atau melainkan Indonesia siap meningkatkan kerjasama, namun dalam bentuk lain yang lebih setara dan saling menguntungkan. Itulah pesan pertama Bapak Presiden di sesi ke-6. Pesan yang kedua, mengajak negara anggota G7 untuk menjadi mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia dan mengusulkan dibentuk lembaga semacam quote-unquote OPEC bagi produk-produk strategis lain seperti nikel dan sawit. Beliau menegaskan bahwa yang diperlukan dunia saat ini bukanlah polarisasi yang memecah belah, melainkan kolaborasi yang mempersatukan. Negara G7 memiliki peran besar dalam menciptakan kolaborasi yang konkret dan setara. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sesi 6 antara lain adopsi Hiroshima Action Statement on Global Food Security Resilience. Kemudian di dalam diskusi itu banyak sekali pihak yang menekankan pentingnya universal health coverage. Para peserta KTT juga mendorong kerjasama pembangunan dan mobilisasi sumber dana swasta untuk pencapaian SDG. Dan mengangkat kebutuhan untuk mendorong investasi konkret PGII dan reformasi Multilateral Development Banks. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya beralih ke pertemuan sesi 7 yang membahas tema Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet
including climate, energy, environment. Pesan penting yang disampaikan Bapak Presiden dalam sesi 7 ini adalah pertama, perlunya mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari burden shifting menjadi burden sharing. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitasnya. Komitmen Indonesia sangat nyata, antara lain dengan meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Komitmen ini harus didukung dengan kemitraan yang memberdayakan. Namun, Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju, di mana hingga kini janji pendanaan 100 miliar US dollar per tahun belum terpenuhi. Presiden menyampaikan bahwa pendanaan iklim harus konstruktif, bukan dalam bentuk hutang. Presiden juga menegaskan tidak boleh ada kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan. Beliau mengapresiasi platform kerjasama transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership atau disebut JETP dan Asia Zero Emission Community atau AZEC. Hal kedua yang disampaikan Bapak Presiden di sesi ke-7 adalah mengenai pentingnya semua negara melakukan aksi nyata, leading by example. Ini telah ditunjukkan Indonesia antara lain dengan menekan laju deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun. Melakukan rehabilitasi 600.000 hektar hutan mangrove yang akan selesai pada tahun 2024. Mengrehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, menurunkan kebakaran hutan hingga 88%, membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau dan mendorong pengembangan ekosistem EV. Sebagai kesimpulan, Bapak Presiden menegaskan bahwa kolaborasi dan komitmen kuat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan planet bumi. Rekan-rekan, dari diskusi pada sesi 7, beberapa kesimpulan dapat diambil antara lain bahwa pertemuan menekankan ketahanan energi, krisis iklim, dan risiko geopolitik harus ditangani dengan pendekatan holistik. Kemudian efisiensi energi harus dioptimalisasi tanpa melemahkan pertumbuhan ekonomi. Pertemuan juga mendorong bantuan bagi negara dan masyarakat yang rentan atas perubahan iklim atau masyarakat yang rentan yang terdampak perubahan iklim. Pertemuan banyak sekali negara-negara yang menyampaikan bahwa diperlukan kolaborasi yang lebih kuat untuk keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, dan juga penanganan polusi laut. Rekan-rekan yang saya hormati, mengenai pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGII yang tadi saya sebutkan sebagai side event dari KTT G7 ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan di Bali. PGII merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh G7 untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Acara ini dihadiri oleh 6 anggota G7, Jepang, Amerika, Jerman, Kanada, Italia, Inggris, dan Uni Eropa, dan juga negara mitra G7, Indonesia, India, Australia, Korea Selatan, Komoros, Vietnam, dan Cook Island. Bank Dunia juga hadir, dan hadir pula 3 perwakilan sektor swasta, yaitu Japan Foreign Trade Council, Nokia, dan Citigroup. Pesan-pesan yang disampaikan Bapak Presiden di dalam pertemuan PGII antara lain, Indonesia memiliki agenda besar membangun infrastruktur untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris termasuk pembangunan IKN diperlukan untuk mengatasi ketimpangan. IKN didesain sebagai kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70% area hijau dan 80% sumber energi berasal dari energi baru terbarukan.
Investasi pembangunan IKN sangat terbuka di berbagai sektor, antara lain transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Dan Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, sekarang saya masuk ke rangkaian pertemuan bilateral. Sebagai informasi, banyak sekali permintaan bilateral yang ditujukan kepada Bapak Presiden, dan di hari pertama pertemuan dilakukan dengan 7 negara seperti yang tadi saya sebutkan. Di hampir semua pertemuan, Presiden menekankan pentingnya kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan. Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kerjasama perdagangan, termasuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Presiden juga mengajak untuk meningkatkan kerjasama investasi dan menekankan pentingnya kerjasama transformasi energi, termasuk implementasi Just Energy Transition Partnership atau JETP. JETP ini penting untuk mendukung upaya mencapai target zero carbon pada tahun 2060. Dan di hampir semua pertemuan, Bapak Presiden juga menyampaikan informasi mengenai hasil KTT ke-42 ASEAN, khususnya mengenai isu Myanmar. Dan semua pemimpin mengapresiasi kepemimpinan Indonesia untuk isu Myanmar. Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut muncul beberapa isu yang sifatnya spesifik. Misalnya, dengan Jepang, kedua pemimpin mengharapkan agar review IJPA dapat diselesaikan September tahun ini. Ini sebenarnya permintaan dari Bapak Presiden agar negosiasi review IJPA dapat diselesaikan September tahun ini. Kemudian Bapak Presiden juga menyampaikan harapan agar proses bidding MRT dapat segera diselesaikan. Dan Presiden juga meminta penghapusan tarif untuk tuna kaleng dan perluasan akses pasar untuk buah-buahan tropis dari Indonesia. Dengan Inggris, Presiden minta agar kebijakan due diligence Inggris untuk produk pertanian dan kehutanan tidak diskriminasikan komoditas utama Indonesia seperti sawit, karet, kakao, dan kopi. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris menekankan komitmen untuk memperkuat kemitraan di bidang transisi energi. Dengan Kanada, dibahas percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Kanada CEPA. Kemudian realisasi kerjasama pembangunan bandara hijau di Kalimantan Utara dan implementasi kerjasama antara BUMN Indonesia dengan perusahaan Kanada terkait pasokan potash dan gandum. Dengan Brasil, pembahasan menekankan pentingnya memperkuat kerjasama di antara Global South, termasuk di bidang kehutanan. Pemimpin kedua negara sepakat mengenai pentingnya memperkuat kerjasama di antara negara pemilik hutan, termasuk antara Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo yang memiliki 30% hutan tropis dunia. Di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil dibahas juga mengenai pengembangan kerjasama ternak sapi dan pengadaan daging sapi. Presiden Lula dalam pertemuan mengundang Bapak Presiden berkunjung ke Brasil. Dengan Cook Island yang juga saat ini memegang posisi sebagai ketua BIF, dibahas penguatan kerjasama dengan kawasan Pasifik, termasuk untuk menghadapi perubahan iklim. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik. Perdana Menteri Cook Islands sangat menghargai keaktifan Indonesia dalam mengengage negara-negara Pasifik, termasuk upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan antara BIF dan ASEAN. Sementara itu, dengan Managing Director IMF, dilakukan tukar pikiran mengenai situasi ekonomi dunia yang banyak diwarnai uncertainty atau ketidakpastian. Ekonomi Indonesia oleh IMF dinilai baik dan stabil, dan pertumbuhannya jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.